peserta kuliah, hari ini kita akan membahas tentang resirkulasi aquaculture system atau yang biasa disingkat dengan RAS. Menurut Spot, bahwa sistem resirkulasi merupakan suatu wadah pemeliharaan biota akuatik dengan menggunakan sistem perputaran air, yaitu air dialirkan dari wadah pemeliharaan ikan ke wadah filter, lalu air itu ditreatment kembali, kemudian hasil treatment dialirkan kembali ke wadah pemeliharaan, sehingga penggunaan air menjadi lebih hemat. Sebelumnya kita sudah mempelajari dalam kualitas air itu ada 3 parameter yang menjadi patokan kita dalam pengamatan kualitas air. Yang pertama adalah parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Ketiga ini menjadi parameter aquaculture atau parameter dalam budidaya perairan yang perlu kita amati, karena ketiga faktor ini yang mempengaruhi dalam kualitas air budidaya yang sedang kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, dalam sistem RAS itu terdapat beberapa elemen yang sangat penting. Yang pertama adalah wadah budidaya atau tempat kita membudidaya ikan atau biota lainnya. Lalu yang kedua adalah sistem filter. Jadi filter ini erat kaitannya terhadap sistem RAS, karena yang resirkulasi itu pasti akan dilewatkan terhadap susunan filter. Lalu yang ketiga adalah outlet. Outlet ini berfungsi untuk mengalirkan air dari wadah budidaya ke dalam tempat filter. Lalu yang keempat adalah inlet, jadi hasil filter dimasukkan kembali ke wadah budidaya melewati inlet. Dan yang kelima air itu sendiri, yang keenam pompa, dan yang ketujuh itu tanaman. Tanaman ini opsional, bisa ada, bisa juga tidak. Nah, ini contohnya, contoh penggunaan RAS. Kamu lihat di samping itu ada kayak akuarium, nah itu wadahnya. Lalu ada pipa inlet, ada pipa outlet di dalam akuarium itu, dan itu di bawahnya itu ada filter. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya lagi bagian-bagiannya, tetapi kurang lebih sistem RAS itu susunannya seperti pada gambar ini. Jadi, sekarang kita lihat susunan yang lebih detail. Nah, ini kamu lihat di atas itu ada drum pipa filter, lalu ada susunan sistem RAS, bak penampungan, wadah, hasil filter, bak hasil filter, kemudian bak hasil dari wadah budidaya itu dipompa ke atas filter, lalu hasil dari filter itu turun ke bak hasil filter, kemudian dialirkan kembali ke wadah-wadah budidaya melalui pipa-pipa. Yang hijau itu adalah pipa inlet ya. Jadi pipa inlet ini untuk mengalirkan hasil dari filter. Kemudian ada pipa merah. Pipa merah ini air-air dari hasil wadah budidaya itu dialirkan ke pipa untuk difilter kembali. Jadi kurang lebih sirkulasinya seperti itu ya. Jadi ada proses resirkulasi dalam RAS. Nah, kalau misalnya kita mau lihat lebih dekat lagi komponennya, ini ya, yang hijau itu adalah pipa hasil dari filter ya. Yang bak hijau itu adalah pipa hasil filter. Kemudian yang biru itu adalah pipa hasil dari wadah budidaya untuk difilter kembali. Jadi resirkulasinya seperti itu. Nah, yang ini adalah pipa inlet yang ada kerannya ya. Itu adalah pipa inlet. Kenapa pakai keran? Supaya kita bisa atur laju air yang keluar. Lalu ada pipa outlet. Pipa outlet ini air dari hasil wadah budidaya itu masuk ke pipa outlet. Nah, kurang lebih kerangkanya seperti ini ya. Ada inlet, ada wadah, lalu ada pipa outlet, lalu ada susunan filter, lalu kemudian ada hasil filter yang ditampung dalam sebuah bak, kemudian ada pompa yang akan mengalirkan hasil filter untuk masuk kembali ke wadah-wadah budidaya. Nah,
Kemudian wadah budidaya itu ada airnya kan. Nah, air budidaya yang bekas itu kemudian masuk lagi ke pipa outlet, kemudian masuk lagi ke sistem filter, dan begitu seterusnya proses sirkulasinya berjalan dalam sistem RAS ini. Jadi filter ini sangat mempunyai peranan yang penting dalam sistem RAS. Ada beberapa filter yang biasa sering kita gunakan, misalnya saja kapas, busa, foam, batu zeolit baik yang kecil, sedang ataupun yang besar, atau juga bisa kita gunakan arang aktif. Nah, hal-hal ini biasanya yang paling sering banyak digunakan dalam filter, baik itu filter dalam sistem RAS ataupun dalam akuarium. Nah, filter-filter tadi itu disusun dalam beberapa layer, misalnya saja layer pertama itu arang aktif, lalu yang kedua batu, yang ketiga spons, dan yang keempat adalah kapas. Nah, kenapa dibentuk seperti ini? Karena kita tahu bahwa kualitas air itu ada 3 parameter, fisika, kimia, biologi. Nah, masing-masing parameter ini bisa dibersihkan oleh beberapa filter. Jadi nggak bisa satu filter aja bisa membersihkan 3 parameter, tetapi harus menggunakan beberapa filter. Makanya dibentuk seperti layer berikut. Nah, kenapa itu filter bisa mengurangi pencemaran? Karena filter itu memiliki kerja baik secara absorpsi maupun adsorpsi. Absorpsi maksudnya kotoran atau pencemar itu masuk tertahan ke dalam badan dari filter itu, atau bisa juga secara adsorpsi. Jadi kotoran itu menempel pada permukaan filter sehingga air yang melewati filter itu menjadi bersih, bebas dari kotoran atau pencemar. Nah, itu mekanisme kerja dari filter sehingga dia dapat membersihkan air-air sisa budidaya sehingga dia keluar hasil filternya menjadi air yang siap digunakan kembali, seperti itu ya. Jadi filter ini peranannya seperti itu. Atau yang kedua, dia bisa mengubah amonia. Amonia kita tahu amonia itu kan sumbernya dari biota itu sendiri. Biota mengeluarkan amonia. Kemudian amonia yang dalam perairan itu kan sangat toksik ya bagi biota. Nah, amonia yang dalam air itu nanti dia masuk dalam sistem filter, kemudian amonia diubah menjadi nitrit, nitrit diubah menjadi nitrat oleh bakteri yang tertempel di filter, kemudian menjadi nitrat. Nitrat nanti akan diserap oleh tanaman. Makanya tadi tanaman itu bisa ada, bisa tidak ya, karena nitrat itu juga bisa digunakan oleh plankton untuk hidup. Filter itu memiliki macam-macam ya. Ada filter alami, misalnya tumbuh-tumbuhan yang menyerap nitrat tadi untuk dia hidup, atau filter mekanis untuk menyaring kotoran-kotoran yang terlihat. Filter campuran itu bisa menyaring fisika, kimia ataupun biologi, dan filter biologis itu tempat hidupnya bakteri. Bakteri yang bisa mengubah amonia menjadi nitrat. Jadi filter itu banyak macamnya, seperti itu ya, memiliki peran masing-masing sehingga filter itu dibentuk dalam beberapa layer. Setelah kita mempelajari tentang RAS, dapat kita tarik kesimpulan bahwa RAS ini mempunyai banyak keunggulan serta kita harus tetap mengontrol kualitas air. Nah, sekian.